Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Ayu Wulandari, NIM K45200079 dari kelas A, Prodi Pendidikan IPA FKIP Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fisika dasar, yaitu momentum dan impuls. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang momentum. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, akan semakin besar pula momentumnya. Contoh soal dari momentum yaitu Devi yang bermassa 40 kg naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Tentukan momentum dari Devi. Dari soal tersebut dapat diketahui massa Devi 40 kg, kecepatannya 36 km per jam. Kita jadikan meter per sekon, yaitu 36.000 meter dibagi 3.600 sekon. Hasilnya 10 meter per sekon. Ditanya momentum atau P. Jawab, P sama dengan M dikali V. 40 kg dikali 10 meter per sekon. Hasilnya 400 kg meter per sekon. Jadi, momentum dari Devi adalah 400 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang impuls. Apa sih yang dimaksud dengan impuls? Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T. Dengan I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya ada contoh soal tentang impuls. Berapa besar impuls pada sebuah bola ketika dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon? Dari soal tersebut diketahui F atau gayanya 50 Newton, delta T atau selang waktunya 0,01 sekon. Ditanyakan impuls atau I. Jawab, I sama dengan F dikali delta T, sama dengan 50 Newton dikali 0,01 sekon, sama dengan 0,5 Newton sekon. Jadi, besar impuls yang dihasilkan adalah 0,5 Newton sekon. Contoh yang lain dari penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Contoh dari momentum, balon udara pada mobil. Mengapa pada beberapa mobil dipasang balon udara? Desain mobil yang mudah penyok tidak cukup untuk menjamin keselamatan pengemudi pada saat tertabrak. Benturan yang keras pengemudi dengan bagian dalam mobil dapat membahayakan keselamatan pengemudi. Untuk meminimalisir risiko kecelakaan tersebut, pabrikan mobil ternama menyediakan balon udara di dalam mobil, biasanya di bawah setir. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudi akan menekan tombol tersebut dan balon udara akan mengembang, sehingga waktu sentuh antara kepala atau bagian tubuh yang lain lebih lama dan gaya yang diterima akan lebih kecil. Lalu ada contoh dari impuls, helm. Kalau kita perhatikan bagian dalam helm, pasti kita akan melihat lapisan lunak, seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun kita memakai helm, kita akan pusing-pusing ketika terbentur aspal. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.